بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أسألك اللهم التوفيق في حياتنا كلها. Kemarin kita belajar atau kajian kita kemarin masuk untuk fasahatul lisan. Kenapa harus kita belajar? Apa itu fasahatul lisan? Dan kalau kita mau belajar fasahatul lisan, bagaimana? Itu semuanya kemarin. Hari ini insya Allah kita mau ambil atau belajar contoh-contoh untuk fasahatul lisan. Fasahatul lisan kita bilang kemarin, itu maksudnya bagaimana kita bisa baca atau bicara dengan benar. Baca nggak ada salah. Baca huruf dari makhraj atau tempat keluar yang benar. Baca huruf dan sifatnya yang benar. Huruf tipis dibaca tipis, huruf tebal dibaca tebal. Huruf yang keluar dari lidah, keluar dari lidah. Dari tenggorokan, dari tenggorokan. Bagaimana kita enggak campur? Bagaimana semuanya keluar dari makhraj yang benar. Itu maksudnya fasahatul lisan. Bagaimana lidah kita fasih. Semua yang keluar benar, setiap huruf benar. Karena kalau kalau enggak baca yang benar atau enggak tahu ini benar atau tidak, kalau kita baca salah, dibaca Al-Quran salah, dan juga ada kata yang nanti artinya atau maksudnya beda. Hari ini kita mau ambil contoh, mau ambil huruf yang dari tenggorokan, keluar dari tenggorokan, huruf yang dari lidah, dan huruf yang dari bibir. Satu sampai kita jelasin. Ini kenapa keluar dari tenggorokan? Waktu kita baca, merasa apa? Itu udah dari tenggorokan atau enggak? Balik ke tenggorokan, yang dari lidah, yang seperti itu. Baik. Misal sekarang, misalnya setiap huruf punya makhraj. Setiap huruf punya makhraj. Dan setiap huruf punya 5 sifat. Minimal. Ada yang 6, ada yang 7. Setiap huruf minimal 5 sifat. Ini sifat asli atau sifat rasmi. Harus ada yang 5 ini. Gak bisa kurang. Lebih bisa, tapi kurang gak bisa. Setiap huruf. Gak ada huruf yang ada 4 sifat aja. Atau 3, atau 2, atau gak ada. Baik. Misal sekarang yang keluar, huruf yang keluar dari tenggorokan, kita punya 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Dan beda, ada yang keras, ada yang kurang, ada yang jelas, ada yang samar, ada yang tebal, ada yang tipis. Itu semuanya dari mana? Dari tenggorokan. Berapa huruf? 6 huruf. Di tenggorokan ada 3 bagian. 1, 2, 3. Bawah, tengah, sama atas. Kalau kita masuk lidah, ada 18 huruf keluar dari lidah. Ini 6, ini 18. Dari lidah, 18 huruf. Berapa tempat? 10 tempat di lidah. Bagaimana ada 10 tempat? Iya. Kenapa waktu kita nggak tahu, kita baca misal huruf lam atau ra atau sin atau ini semuanya dari lidah. Tapi waktu kita baca, ada yang bilang, enggak, ini salah. Ini kurang. Udah saya baca dari lidah. Tapi dari lidah di mana? Ujung lidah ada berapa banyak huruf?
Dari sisi lidah ada huruf. Dari akhir sisi ada huruf. Dari pangkal lidah ada huruf. Dari tengah lidah ada huruf. Oh, ini semuanya ada huruf. Bagaimana kita tahu ini semuanya? Untuk kalau kita mau baca misal, mau baca huruf qaf dari pangkal lidah. Qa, qa. Kalau kita mau ke depan sedikit dibaca ka. Oh, qa, ka. Enggak dibaca qa, ka. Dari satu tempat. Atau enggak dibaca qa, ke di tempat lain. Enggak. Dan kalau kita ke depan sedikit ada huruf jim dan shin dan ya. Ja, sya, ya dari tangan lidah. Kalau apa itu? Kanan dan kiri di sisi lidah nanti ada huruf dad. Seperti itu. Kita ke depan sedikit atau kanan atau kiri atau itu ada huruf yang keluar. Dan itu yang keluar dari lidah apa itu? Apakah itu dari lidah aja atau dari lidah dan iya? Karena kalau dari lidah kita nggak bisa dari lidah sendiri. Dari lidah sama gigi atau dari lidah dan layar atas atau dari lidah dan apa itu? Gigi geraham kiri atau kanan atau dari lidah dan gusi atas. Nanti ini yang beda. Baik. Habis lidah yang ada 18 huruf, kita masuk makhraj yang namanya makhraj asy-syafatain atau dua bibir. Ini makhraj keempat. Keempat ini. Dua bibir. Ada 4 huruf yang keluar dari dua bibir. 4 huruf yang keluar dari bibir. Huruf mim dan huruf ba, waw, fa. Wa, ma, ba, fa. Ada dua makhraj dari bibir. Di bibir ada dua makhraj atau dua tempat. Yang fa, af, gigi sama bibir dari dalam. Ini yang pertama. Kedua, dari dua bibir. Wa, 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 wa atau ma, ba. Dan tertambah satu makhraj yang rongga hidung. Itu rongga hidung ada yang keluar dari situ huruf nun dan mim bertasydid. Bukan nun dan mim yang biasa. Nun biasanya keluar dari ujung lidah dan gusi atas. Mim biasanya keluar dari bibir. Kenapa ada mim dan nun juga keluar dari hidung? Itu sama. Iya, tapi beda. Kalau bertasydid, beda kalau berharakat atau sukun atau sifat lain. Oh, ini semuanya yang kita harus belajar. Insya Allah nanti di bulan depan, insya Allah kita mulai daurah fasahatul lisan. Insya Allah. Bukan daurah seperti ini muqaddimah atau masuk aja. Nanti daurah itu panjang di dalam 4 atau 5 bulan. Insya Allah. Untuk belajar setiap huruf. Satu huruf ini keluar dari mana? Huruf hamzah keluar dari mana? Keluar dari tenggorokan. Tenggorokan mana? Bagian bawah. Baik. Sifatnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Maksud sifat apa? Sifat yang pertama apa? Sifat kedua maksudnya. Semuanya kita jelasin. Nanti kalau baca, kalau juga apa itu? Matanya tutup, bisa dibaca, nggak ada masalah insya Allah. Baik. Kita sekarang mau ambil satu huruf dari tenggorokan, huruf yang mudah, nggak susah. Atau 2 huruf. Huruf hamzah. Huruf hamzah. Kita harus fokus ya. Ada hamzah, ada alif. Bukan semuanya hamzah atau bukan semuanya alif. Ada hamzah, ada alif. Hamzah itu beda, alif itu beda. Tapi saya bagaimana tahu ini hamzah atau alif? Kalau huruf alif harus sukun. Huruf alif harus
sukun dan sebelumnya fathah. Ini huruf alif. Hamzah yang lain. Alif harus fathah, harus sukun dan sebelumnya fathah. Lagi, alif harus sukun sebelumnya fathah. Gak ada alif lain. Gak bisa alif berharakat. Gak bisa alif sebelumnya dhammah. Gak bisa alif sebelumnya kasrah. Gak bisa alif sebelumnya sukun. Harus alif sukun sebelumnya fathah. Ini alif. Yang lain itu semuanya hamzah. Yang lain hamzah. Kalau kita apa itu? Baca ayyuha itu hamzah bukan alif. Ayyuha itu hamzah bukan alif. Baik. Kalau kita lanjut insyaallah untuk huruf hamzah belajar dan bikin contoh. Kalau hamzah ini hamzah fathah. Jangan buka Ini kalau baru bangun nggak apa-apa. Tapi kalau baca jangan. Baru bangun nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau baca huruf hamzah, jangan jangan tutup, jangan ini yang fathah. Ada harakat lagi atau satu aja? Ada. Kasrah i. Kalau fokus bibir bawah yang ke bawah. I. Bibir atas apa? Enggak. I. Ini yang kasrah. Ini harakat sekarang yang kita mau, yang saya baca sekarang. Untuk setiap huruf. Gak ada huruf, gak ada harakat. Tambah alif. Alif itu udah kita belajar. Alif harus sukun sebelumnya fathah. Udah. Untuk huruf yang lain. I. Kalau dhammah, Gak ada dhammah. Ini kalau sakit enggak apa-apa. Bukan Dan waktu kasrah jangan ya, kau usah senyum. Kita nggak mau lihat gigi. Ya, kita mau belajar harakat, belajar makharij, belajar itu semuanya. Kalau ini nggak mau. Kenapa Semangat sama gigi, kita nggak mau lihat gigi. Mau dengar huruf yang benar. Baik. Kalau sekarang kita ada 3 harakat. Kalau sukun itu maksudnya apa? Maksudnya nggak ada harakat. Mati. Seperti apa? Mana? Bibir biasa. Jangan enggak. Bibir biasa. Ini untuk huruf hamzah. Ini makharij. Kalau sifat hamzah yang pertama jelas. Maksudnya apa jelas? Maksud saya enggak bisa baca. Harus jelasin makhraj atau jelasin huruf hamzah. Enggak bisa. Ini kurang jelas. Dan huruf hamzah syiddah. Maksud apa syiddah? Maksud waktu kita baca harus keras. Yang pertama, jahar maksudnya jelas. Syiddah maksudnya keras. Imana. Bukan Hamzah keluar dari mana? Dari tenggorokan bagian bawah atau dari beta suara.
ini yang bawah. Kalau baca hamzah merasa ini, bukan mau baca iyyaka dan baca heyaka, ini suara di atas. Kita mau bawa iyyaka. Baik, ini berapa sifat? 2. Satu sifat lagi. Huruf hamzah sifatnya istifal. Saya nggak tahu maksudnya istifal. Istifal maksudnya tepis. Bukan amanu alladzina amanu. Enggak amanu. Enggak amanu. Bagaimana saya enggak tahu. Saya sekarang enggak tahu. Kalau saya mau baca tipis ini yang sifat hamzah tapi enggak tahu bagaimana. Bangkal lidah enggak usah naik. Bangkal lidah enggak usah naik. Enggak usah baca. Ini bangkal lidah naik. Turun. Kalau lihat sekarang di lidah ada beda. Bukan sama. Kalau tipis yang benar ini. Bisa lihat lidah. Kalau yang tebal ujung lidah turun, bangkal lidah naik. Itu salah. Dan huruf hamzah juga namanya apa? Infitah. Apa itu infitah? Infitah itu maksud buka. Apa itu yang buka? Bangkal lidah dan akar lidah buka. Yang ditutup. Kalau tutup seperti apa? Seperti ini. Tadi kita bilang ini yang tebal. Yang itbaq, yang infitah ini harus buka. Kalau saya nggak baca infitah, dibaca namanya apa? Itbaq. Itbaq itu tutup. Seperti ini. Jadi tapi saya mau amanu bukan manu. Manu. Ini di huruf apa itu? Di huruf hamzah. Misal, ini misal aja. Tapi kalau kita mau lanjut 1 hari minimal untuk kita selesai huruf hamzah atau selesai 1 huruf. Dan sifat terakhir sifat ismat karena huruf hamzah kuat, ada sifat juga ismat. Baik. Habis itu kita sekarang mau pindah dari hamzah ke huruf ghain. Kenapa enggak? Ini udah huruf tipis, udah kita belajar. Sekarang mau masuk huruf yang tebal yang keluar dari tenggorokan. Seperti huruf ghain. Keluar dari mana? Dari atas tenggorokan. Keluar dari atas tenggorokan. Baik. Seperti apa kalau kita mau baca? Sifat huruf ghain. Sifat huruf ghain. Sekarang coba ri, ru. Suara saya bukan enggak, Kenapa? Sebentar lagi kita tahu. Kita baca huruf hamzah. Bukan sekarang kita baca beda ya dari huruf hamzah. Kenapa? Karena sifat huruf hamzah keras. Harus saya kalau baca dari huruf ghain enggak baca qa. Kalau baca keras jadi seperti huruf qaf. Dari hamzah enggak bisa baca ini dibaca baik. Harakat ri, ru, kalau sukun tadi waktu kita baca hamzah waktu sukun suaranya diputus. Tapi di ghain buka. Ini kenapa? Sekarang kalau ada yang enggak tahu ini sifat, enggak tahu makharij, enggak tahu apa aja, kenapa di hamzah dibaca di ghain dibaca
Di ghain ditahan dan suara masih ada. Di hamzah ditutup. Kenapa enggak baca hamzah? Kenapa enggak baca ghain dan tutup? Ini karena sifatnya beda. Ini kenapa kita harus belajar sifat. Baik. Sekarang misal kalau mau kita lihat sifat huruf hamzah, sifat huruf ghain. Yang pertama huruf ghain jahar. So kita harus jelasin huruf ghain. Enggak baca enggak ra. Tapi huruf ghain kita bilang tadi rakhawa. Maksud apa rakhawa? Kita ada dua. Tadi kita bilang huruf hamzah syiddah. Syiddah itu keras. Rakhawa itu kurang keras. Keras, kurang keras. Jelas, kurang jelas. Tebal, tipis. Itu. Baik. Ada sifat apa di huruf ghain? Rakhawah. Afwan, bukan rakhawah. Rakhawah. Kalau itu rakhawah maksudnya apa? Kurang kuat. Ini kenapa kita baca suara masih ada, ditahan. Kalau huruf ghain syiddah, kalau huruf ghain keras, kita dibaca ditutup. Tapi karena sifatnya rakhawa dibaca Baik. Lanjut huruf ghain. Tadi kita bilang di huruf hamzah, sifat huruf hamzah apa? Sifat huruf hamzah apa? Kita tadi bilang sifat huruf hamzah apa itu? Tipis atau namanya istifal. Di sini huruf ghain tebal bukan tipis. Baik, tebal udah tahu, tapi bagaimana kalau kita mau baca? Suaranya apa? Tadi kita baca dan bilang pangkal lidah jangan naik. Ini harus naik. Ya, huruf ghain harus naik karena ada sifat isti'la. Apa itu isti'la? Maksudnya tebal. Seperti apa? Gha. Enggak baca gha. Kalau saya baca di depan kaca, gha. Jangan. Harus lidahnya pangkal lidah naik. Gha. Enggak lihat lidah. Kenapa? Gha. Karena kalau ujung lidah, kalau kita mau pangkal lidah naik, ujung lidah harus turun. Gha yang naik pangkal lidah. Tadi waktu huruf tipis, kita mau pangkal lidah turun, enggak mau naik. Gha, apa itu? Gha. Beda. Dan suaranya jadi jadi tebal. Baik, kita lanjut ke lidah. Tadi bilang dari lidah ada 18 huruf. Baik, sekarang kita lanjut ya ke apa itu? Lanjut ke huruf yang keluar dari lidah. Ini sekarang contoh aja. Karena kalau dari tenggorokan ada 6. Dan ini apa itu? Yang pendek aja. Cepat. Karena mau ambil contoh dari setiap makhraj dan enggak mau lama. Dari lidah ada 18 huruf. Tapi karena ada banyak yang baca salah di huruf lam, la. Kita sekarang mau coba huruf lam. Huruf lam ujung lidah atau lidah dari akhir sisi kanan sampai akhir sisi kiri. Maksudnya apa? Baik, ini lidah dari akhir sisi kanan. Ini dari sini sampai sini. Itu semuanya di line atas. Semua, bukan bukan ujung lidah aja. Ujung lidah akhir sisi kanan sampai akhir sisi kiri. So, jadi seperti ini. Ini dari lidah ini, bukan ujung, dari ujung sampai ini.
Waktu kita baca, ini semuanya di langit-langit atas. Bangkal lidah jangan ikut. Biasanya bangkal lidah ikut. Oh, kita nggak mau ikut. Kenapa nggak mau ikut? Saya suka ikut. Kenapa nggak mau ikut? Kita bilang, balik ke sifat. Lihat sifat. Lam. Harus lidah ikut atau bangkal lidah ikut atau enggak? Kalau kita lihat, huruf lam sifatnya apa? Yang pertama sifat huruf lam, jahar. Harus dibaca al, bukan al. Jelasin huruf lam. Kedua, sifat huruf lam tawassut. Maksud apa tawassut? Itu tawassut bukan keras seperti yang syiddah, bukan al diputus, dan bukan seperti rakhawa yang kurang kuat, yang al. Ini di tengah. Al. Baik, ada apa lagi? Sifat huruf lam tipis. Ini kenapa bangkal lidah gak usah naik? Karena sifat huruf lam tipis, bukan tebal. Sifatnya tipis. Bagaimana kita baca? La, bukan lo. La. Enggak. La, bukan lo. Ini huruf lam. Bukan tebal. Huruf lam tipis. Harus kita baca la. Dan waktu kita baca huruf lam, jangan buka mulut. La. Masya Allah. Untuk apa ini? La, enggak, la. Kalau berharakat, kalau sukun, alladzina, al-bait, al-khamr, al-hajj, semuanya ini. Baik. Kenapa banyak yang suka baca salah di huruf lam? Dibaca dari ujung lidah aja. Salah, harus al. Kalau kita buka seperti ini, lidah susah naik sampai ketemu langit-langit atas. Susah. Ini lidah. Kalau kita buka, lidah susah. Harus lihat di sini, di langit-langit atas. Kalau lihat di sini, jangan takut ya, ini palsu bukan benar. Saya enggak ambil yang punya saya sendiri, enggak. Ini yang palsu, ha? Lihat. Enak ya, bersih. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf lam mulai dari sini. Mulai tutup lidahnya dari sini. Dari sini sampai sini. Ini semuanya untuk huruf lam. Kita tekan di sini. Al. Kalau sekarang saya buka. Al. Lihat. Al. Al. Ini yang nomor 5. Ini terakhir. Atau mulai. Al. Lihat. Itu. Jangan baca al. Ini yang khusus untuk apa? Ya, baik. Kalau kita baca la, li, lu, jangan lo, bukan tebal. Baru kita bilang sifatnya tipis. Apa itu tipis? Pangkal lidah turun. Kalau lo, naik. La, li, lu. Baik. Kita mau ambil atau mau lanjut ke huruf yang setelah lam, huruf yang keluar dari lidah juga, dari ujung lidah juga, huruf ta, tapi huruf tebal. Dan huruf ta lebih kuat dari huruf lain di bahasa Arab. Ta. Tadi kita baca la, kenapa ya ta? Dan semuanya keluar dari lidah, balik ke sifat. Maksudnya ini bukan semuanya sama yang keluar dari lidah, bukan. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang tutup, ada yang buka. Kalau saya udah belajar makharij, tempat keluar, belum belajar sifat, masih kurang. Baik, sekarang kalau kita baca, apa itu?
huruf ta. To, lihat, to, bukan ta. Jangan. To, pangkal lidah naik, akar lidah juga, dan mau tutup. Itu suaranya keluar sempit ini. Oh, susah. To, bukan seperti lam. La, banyak. Oh, yang keluar. Tapi ta bukan. Ta, to. Oh, bukan toa. Beda. Kalau saya baca sekarang, ta tipis dan ta tebal. Coba. Ta, berisik ya. Kalau tebal, to. Sedikit yang keluar karena saya udah mau tutup. Baik. Ta sifatnya apa? Sifatnya semuanya kuat. Maksudnya kuat. Sifat ta. Yang pertama, jahar. Jelas. Karena kalau enggak jahar harus apa? Hams. Hams itu kurang jelas atau samar. Kedua, huruf ta syiddah. Apa itu syiddah? Keras. Kalau enggak syiddah harus rakhawa. Rakhawa itu apa? Kurang jelas. Ketiga, huruf lam tebal bukan tipis. Huruf lam tebal bukan tipis. Namanya isti'la. Kalau enggak isti'la ini yang tebal harus tipis. Yang istifal. Huruf lam tebal. Dan yang ini huruf lam itbaq. Apa itu itbaq? Itu tutup. Pangkal lidah sampai bertemu langit-langit atas. To, bukan ta atau to aja. Ini ta tebal tapi belum tutup. To harus tutup. To seperti ini. O, bukan setiap sifat di ta kuat. Gak ada sifat kurang di huruf ta. Ini yang 5 sifat di huruf atau di setiap huruf. Ada sifat yang terakhir yang namanya ismat dan idlaq. Idlaq. Farra min lubbil huruf al-mudlaqah. Farra min lub. Yang lain semuanya ismat. Baik, kita lanjut. Ini yang huruf lam dan huruf ta. Semuanya keluar dari lidah tapi beda jauh. Ta dan lam. Baik. Ini yang kita bilang kenapa sekarang semuanya yang baca huruf lam dan ta kurang kuat. Di ta beda sifat di lam. Dibaca la, sifat tebal gak ada di lam. Baca li, lal, gak ada ini di lam. Li, beda. Dan huruf ta dibaca kurang kuat. Karena huruf ta nomor 1 harus kita baca lebih kuat. Bukan ta, te, ko, ti, u. Harus kuat untuk jelas. Kalau yang enggak, oh ini huruf kuat. Bukan, saya enggak yakin. Ini huruf kuat atau tidak. Karena enggak dengar kuat di huruf ta. Baik. Kita sekarang lanjut ke makhraj asy-syafatain atau asy-syafatan atau dua bibir. Ada 4 huruf dari 2 bibir dari 2 tempat. Fa, mim, ba, waw. Fa, mim, ba, waw. Kita coba huruf waw. Wa, wi, wu, wa, wi, wu. Bukan wow, enggak. Yang dhamma. Wu. Dan sukun au. Baik. Huruf waw. Sifatnya apa? Jahar atau hams? Jelas atau kurang jelas? Dari yang bacaan saya, dengar apa? Dengar huruf waw jelas atau enggak? Au. Tulis di chat. Dengar suara saya jelas atau enggak? Bukan suara, huruf waw. Au. Jelas atau tidak? Ada yang bilang tidak. Mana ya?
Kalau tidak, seperti ini. Kalau tidak seperti ini. Tapi karena jelas ada suara. Kalau enggak Baik, ini huruf waw. Yang sifatnya jahar. Sifat kedua di huruf waw. Keras atau enggak? Sifatnya keras, bukan? Keras atau tidak? Kalau keras kita baca keras. Tapi karena bukan keras, sifatnya rakhawa dibaca jelas tapi bukan keras. Beda seperti hamzah. Hamzah keras dan jelas. Ta keras dan jelas juga. Ini huruf waw jelas tapi bukan keras. Seperti lam. Jelas tapi bukan keras. Baik. Sifat lain. Ini kan ketiga yang banyak suka dibaca. Wa. Apa itu? Sifat tebal. Tapi huruf lam tipis, bukan tebal. Harus dibaca bagaimana? Wa. Kalau lihat, pangkal lidah turun, bukan naik. Wa. Wi. Wu. Awwa, bukan awwa. Qalu, bukan qalu. Gak ada wa. Ada wa. Awwa, wi, wu. Lagi. Wa, wi, wu, aw. Di fasahatul lisan. Hari ini terakhir dan ini juga yang huruf terakhir yang kita bikin contoh. Nanti insyaallah subhanahu wa ta'ala bulan depan insyaallah kalau lanjut daurah lain insyaallah bulan depan. Kemarin kita bikin daurah surat Al-Fatihah. Dikoreksi surat Al-Fatihah. Hari ini atau bulan ini dibikin untuk fasahatul lisan. Ini yang daurah-daurah yang umum yang banyak yang ikut. Tapi nanti ada daurah-daurah khusus. Seperti sekarang kita 2 pekan lagi selesai daurah Tuhfatul Atfal. Apa itu Tuhfatul Atfal? Itu hukum-hukum tajwid. Mau selesai insyaallah 2 pertemuan lagi. Ini yang daurah. Habis itu insyaallah mau bikin daurah untuk tuhfatu atau untuk fasahatul lisan. Untuk ini setiap huruf baca bagaimana, sifatnya bagaimana, naik, turun dan semuanya di huruf dan ambil contoh kata bukan huruf aja. Huruf berharakat dan kata insyaallah untuk setiap huruf 28 huruf insyaallah. Baik, barakallahu fikum ajma'in, jazakumullahu khair. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa rada 'anna wa 'ankum ridaan la sakhata ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lilmuslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Warda 'anna ya rabbal alamin ridaan la sakhata ba'dah wa askinna al jannata bila hisabin wa la sabiqati 'adab. اللهم يا من أنت الله لا إله إلا أنت نشهدك يا الله أننا نحبك ونحب نبيك يا رب العالمين فاجمعنا اللهم به في جنة النعيم إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.